Ratusan warga atau user yang merupakan pemilik apartemen dan kondotel di Malang City Point Rabu siang mendatangi manajemen PT Graha Mapan Lestari atau PT GML untuk meminta perlindungan sekaligus menuntut hak atas kepemilikan apartemen dan kondotel. Ratusan user ini mendesak agar PT GML yang telah diputus pilot dan akan dilelang asetnya tidak turut serta apartemen dan kondotel yang telah menjadi milik warga. Ratusan warga atau user kepemilikan apartemen dan kondotel di Malang City Point Rabu siang melakukan pertemuan dengan manajemen PT GML untuk menuntut hak mereka. Pertemuan user dengan manajemen ini berlangsung secara tertutup. Usai melakukan pertemuan dengan PT GML, warga atau user mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk meminta perlindungan atas kepemilikan apartemen dan kondotel di Malang City Point. Para user menilai bahwa putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang memutus pilot PT Graha Mapan Lestari atau GML pada tanggal 9 November lalu merugikan mereka yang memiliki apartemen maupun kondotel di Malang City Point. Pasalnya dengan putusan pilot tersebut, aset PT GML di Malang City Point akan dilelang termasuk apartemen dan kondotel. Warga atau user pemilik apartemen dan kondotel meminta agar dalam proses lelang, apartemen dan kondotel yang sudah menjadi milik tidak termasuk dalam lelang. Kami perwakilan dari user untuk memperjuangkan hak kami yang kami miliki secara sah, baik itu melalui PPJB maupun kwitansi, dan kami sudah menguasai gedung. Ya, gedung itu kami sudah menguasai atau sudah di tempat tinggali, gitu ya, sudah di tempat tinggali. Nah, kami pengajuan kepada kurator untuk dapat diawasi oleh hakim pengawas agar aset yang sudah lunas yang dimiliki oleh user tidak menjadi budel lelang atau tidak dijadikan lelang untuk PT GML sendiri. Silakan aset-asetnya GML yang belum laku yang bisa dilelang. Itu yang kami perjuangkan. Para user juga merasa dicurangi karena unit apartemen yang telah dibeli hingga saat ini masih belum mendapatkan akta jual beli. Akan tetapi, unit yang telah dibeli dijadikan agunan oleh PT GML tanpa sepengetahuan pemilik. Rencananya warga atau user yang memiliki apartemen dan kondotel di Malang City Point akan mendatangi Pengadilan Niaga Surabaya untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Simon Alfredo melaporkan. Flyover atau jalan layang di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang akhirnya bisa dilewati kendaraan roda 2. Diperbolehkannya kendaraan roda 2 di jam-jam tertentu ini diberlakukan untuk mengurai kemacetan di Jalan Ahmad Yani. Satlantas Polresta Malang Kota dan Dinas Perhubungan Kota Malang mengizinkan kendaraan roda 2 melintas di jalan layang atau flyover di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Belimbing, Kota Malang per hari Rabu kemarin. Diperbolehkannya kendaraan roda 2 untuk melintas di atas jalan layang ini disertai pemasangan rambu-rambu bertuliskan jam-jam diperbolehkannya kendaraan roda 2 melintas. Kepala Unit dan Keselamatan Polresta Malang Kota, Ibtu Muhammad Sohib mengatakan, penerapan kebijakan ini karena di kawasan Jalan Ahmad Yani kerap terjadi kemacetan, sehingga kendaraan roda 2 diizinkan melintasi flyover. Namun di jam-jam tertentu yakni pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Pemilihan jam tersebut karena di jam tersebut volume kendaraan tinggi. Meski dibolehkan melintas, namun pengendara roda 2 diminta berkendara dalam kecepatan wajar dan tetap berhati-hati, mengutamakan keselamatan serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu, di luar jam yang telah ditentukan, pengendara roda 2 diminta patuh untuk tidak melintas flyover. Kendaraan roda 2 melintas di jam yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi tilang. Jadi tujuannya pemberlakuan tersebut untuk mengurangi kepadatan arus ketika di jalan bawah, karena semakin hari semakin padat, apalagi levelnya sudah mulai penurunan sehingga kepadatan arus semakin bertambah. Kita berlakukan boleh naik kendaraan R2 ke flyover untuk mengurangi kepadatan arus, namun tetap memperhatikan keselamatan ketika berjalan di jalan raya. Jam-jam tersebut adalah jam ketika orang mau berangkat kerja dan orang pulang kerja. Pada saat ini juga sedang dilaksanakan operasi zebra dan kita juga
melakukan edukasi ke pengendara untuk tertib berlalu lintas. Simon Alfredo melaporkan. Setelah terlihat becek dan mengganggu aktivitas pengunjung pasar pagi, jalan di dalam Stadion Brantas ditutup pasir dan batu, sehingga terlihat kering dan aman untuk dilintasi pejalan kaki dan pengendara. Beginilah yang terlihat di dalam Stadion Brantas, Kota Batu, tempat beraktivitas pedagang pasar pagi. Setelah sempat becek akibat hujan dan aktivitas ramainya kendaraan yang melintas, kini jalan terlihat kering setelah dilakukan perbaikan dengan cara diberi pasir dan batu. Perbaikan ini disambut positif warga pasar, baik pedagang maupun pembeli karena bisa beraktivitas dengan aman dan lancar, serta tidak terkendala akibat beceknya jalan. Kondisi jalan ini memang harus menjadi perhatian karena ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, jalan tergenang air dan bisa kembali becek berlumpur, terutama ketika aktivitas kendaraan dengan muatan berat melintas. Menurut salah seorang pedagang mengaku senang dengan adanya perbaikan jalan ini karena kasihan melihat pembeli yang sebagian besar kaum ibu harus berjalan dengan kondisi jalan becek dan rawan terpeleset atau terjatuh. Di lokasi setelah pengurukan dengan pasir dan batu, jalan melingkar di area pasar pagi sudah terlihat kering dan diharapkan aktivitas perdagangan di dalam pasar bisa semakin ramai, lancar dan sudah tidak terkendala jalan. Kapan nih Bu ada pengurukan ini, pengetahuan Ibu? Mulai Sabtu Ya. itu ada cuma datang 2 truk. Iya. Terus Minggu Ya. datang, Minggu, Senin lagi, terus terakhir itu tadi malam. Tadi malam Satu, ya. Ini sudah sekarang aman Bu ya? Alhamdulillah. Aman. Ya, Aman. Lancar Bu ya. Ini kan masih kemarin sempat agak dalam ya beceknya Bu ya. Iya. Tapi mulai sudah ramai kan aktivitas pasar Bu? Alhamdulillah rame. Sudah ramai lagi. Iya. Kembali seperti normal Bu ya. Ya, aman. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah mengalami kerusakan akibat tersapu banjir beberapa waktu yang lalu, petani kembali mulai memanfaatkan lahan untuk ditanami bunga dan berharap tidak terjadi banjir bandang kembali. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian milik warga di kawasan Bulukerto, Bumi Aji, Kota Batu. Setelah mengalami kerusakan akibat terdampak banjir langsung, para petani kini mulai menggarap lahan untuk ditangani kembali. Lahan pertanian milik salah satu petani tepat berada di samping aliran sungai sehingga mengalami kerusakan yang parah, termasuk ratusan tanaman mawar dan bunga hias lainnya yang tidak bisa diselamatkan. Tanaman rubuh akibat tersapu banjir bercampur material sampah sehingga petani mengalami kerugian yang banyak. Terlebih saat ini, permintaan mawar potong sedang meningkat dan harga jual mengalami kenaikan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, karena sudah cukup lama dibiarkan, lahan kembali dimanfaatkan untuk ditanami bunga hias setelah proses pembersihan berlangsung. Di lokasi terlihat belum semua lahan siap untuk ditanami karena sebagian masih dipenuhi tanaman mawar yang sudah rubuh, bercampur sampah, dan membutuhkan waktu serta tenaga yang tidak sedikit untuk membersihkan lahan pertanian agar kembali siap ditanami. Ditanami apa asalnya Bu? Yang kena banjir itu? Mawar, Mawar sama pikok. Bu, berapa ratus Bu pohon kira-kira yang hilang Bu? banyak. Banyak Bu ya. Berarti setelah 2 minggu kejadian sekarang baru bisa ditanami lagi Bu ya? Iya. Padahal harga mawar sekarang lagi lumayan Bu ya. Ibu kalau hitung-hitung kerugian kira-kira berapa kerugian Ibu ini? Kira-kira? Banyak ya. Banyak Bu ya. Iya. Tapi sekarang sudah mulai lagi Bu ya. Mulai dikerjakan lagi. Ditanami apa sekarang Bu? Pancet mawar. Mau ditanami mawar juga. Ini juga ada selang-seling ini Bu ya. Iya, Sudah ada bantuan kalau gini Bu? enggak ada. Belum ada Bu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Semakin meningkatnya permintaan bunga hias potong tidak diimbangi dengan ketersediaan stok di tingkat petani akibat terkendala cuaca. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya permintaan karena stok bunga yang terbatas dan harga bunga pun naik. Meningkatnya permintaan bunga hias potong ini sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu dan hampir naik di atas 70%. Hal ini terjadi karena kondisi pandemi semakin terkendali dan aktivitas kegiatan masyarakat pun semakin ramai termasuk acara pernikahan. Hal ini disambut gembira petani dan penjual bunga yang biasa mengirim bunga potong keluar kota maupun luar provinsi. Namun sayang,
Meningkatnya permintaan kiriman bunga hias potong ini tidak diimbangi dengan ketersediaan stok di tingkat petani sehingga permintaan hanya bisa dipenuhi sebanyak 60% saja. Menurut salah seorang petani sekaligus penjual bunga hias potong di kawasan Bumi Aji menjelaskan, faktor cuaca menjadi alasan keterlambatan ataupun menipisnya stok di kebun-kebun bunga akibat intensitas hujan sehingga daun pada mawar banyak yang rontok. Di lokasi terlihat beberapa petani dan pedagang bunga sedang melakukan penataan bunga untuk persiapan dikirim dan di lahan pertanian penyemprotan terus dilakukan agar mawar bisa menghasilkan bunga yang maksimal. Permintaan dari bunga hias potong ini seperti apa nih Pak saat ini Pak? Untuk saat ini alhamdulillah Iya. suasana sudah agak bebas, Iya. nggak ada Penutupan jalan, penutupan jalan, nggak ada pembatasan juga. pembatasan. Iya. Rame lah sekarang, Ramai Pak ya. rame banget. Terus yang menjadi kendala apa nih saat ini Pak? Kendala ya barang, Barangnya Pak ya? cuma barang. Kalau permintaan pakai itu rame sekali, tapi barang memang kondisi cuaca. Iya. Kondisi cuaca barang ini turunnya nggak 50% lagi, Mm-mm. hampir 60-70%. Oh berarti ketersediaan di tingkat petani di kebun sudah Pak sudah Habis, sangat habis. ya tinggal sedikit. Tinggal sedikit Pak ya. Ya, Untuk harga sendiri Pak? harga sendiri kalau sekarang sudah ugal-ugalan ini. Gitu. Iya. Per potongnya Karena- berapa? Iya. karena biasanya ini kalau untuk reguler kan Iya. 800. Iya. Untuk mawar sekarang bisa menaik sampai 70%, 1.500. Oh 1.500 Pak ya Tapi sekarang? barangnya nggak ada. Oh karena barangnya nggak ada Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melandainya kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya Malang Raya, berdampak pada permintaan pembuatan paspor di kantor imigrasi Malang yang meningkat drastis, 69% sejak bulan lalu. Pelayanan permintaan paspor baru di kantor imigrasi Malang per hari mencapai 100 pemohon. Permintaan pembuatan paspor baru di kantor imigrasi kelas 1 Malang sejak Sabtu lalu mulai mengalami peningkatan drastis. Permintaan pembuatan paspor baru ini meningkat hingga 100% sejak kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Malang Raya melandai. Kepala Kantor Imigrasi Malang, Ramdhani, mengatakan, permintaan pembuatan paspor baru di kantor imigrasi sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk pelayanan, permintaan paspor baru di unit layanan paspor atau ULP sebanyak 25 orang per hari. Permintaan pembuatan paspor baru ini paling banyak digunakan untuk keperluan wisata yang mencapai 69%, perjalanan umroh 13%, belajar 9%, bekerja formal 6%, TKI 2%, dan 1% lainnya untuk berobat ke luar negeri. Meningkatnya permintaan pelayanan paspor ini membuat pihak imigrasi Malang mengajukan penambahan kuota ke pemerintah pusat. Kuota paspor yang diajukan ke pemerintah pusat yakni sebanyak 10 hingga 25 paspor setiap harinya. Sementara itu untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan paspor, di kantor imigrasi Malang selain pelayanan secara manual, pelayanan juga dilakukan secara online. Persentase kenaikan paspor ini sudah terjadi sekitar 1 bulan, antara 1 bulan dan sekitar 3 minggu sampai dengan 1 bulan. Ya, dari mulai kuota kita 25 di kantor imigrasi, sekarang sudah melonjak sekitar 50. Terusnya lagi kita punya kuota untuk di ULP sendiri sekitar 25. Dan kita punya kuota di UKK kota dan kabupaten 25. Jadi total itu sekitar 100 permohonan per hari. Nah ini masih kurang juga karena masih banyak masyarakat yang belum terlayani. Kita berusaha untuk berkoordinasi dengan pusat untuk meminta tambahan kuota supaya masyarakat kita yang datang meminta pelayanan kita bisa kita layani dengan baik. Sampai berapa yang diminta ke pusat tambahan kuota itu? Kalau untuk masalah kuota nanti itu kan ditentukan sama pusat. Cuma kita kemarin itu minta penambahan kuota lagi sekitar 10 sampai 25 untuk kantor ya. Jadi kita lihat frekuensinya seperti apa. Kalau memang itu masih kurang juga, tetap kita akan evaluasi. Kita akan lihat segmentasinya seperti apa. Kalaupun masih kurang juga, kita akan naikkan kembali. Simon Alfredo melaporkan. Dalam memerangi dan memberantas rokok ilegal di Kabupaten Malang, Pemkab Malang melalui Dinas Kominfo bersama kantor Bea Cukai Malang kembali menggelar kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai.
yang berlangsung pada tanggal 16 sampai 17 November 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang. Dalam memerangi dan memberantas rokok ilegal di Kabupaten Malang, Pemkab Malang melalui Dinas Kominfo bersama kantor Bea Cukai Malang kembali mengadakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang ke-14 kalinya. Peserta sosialisasi kali ini adalah perangkat kecamatan, desa, RT RW dan tokoh masyarakat dan Karang Taruna sekecamatan Wajak. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 16 hingga 17 November 2021. Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang mewakili Bupati Malang, Dr. Andes Haji Sanusi MM, menyampaikan pentingnya masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menggempur rokok ilegal. Adapun alasannya adalah agar pendapatan daerah dapat bertambah sehingga nantinya ada dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat digunakan dan dirasakan kembali oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang. Diharapkan agar seluruh peserta dapat menyimak materi-materi yang disampaikan agar dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat sekecamatan Wajak. Sebelumnya, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Dr. Andes M. Puat Pauji MT menyampaikan bahwa semakin besar hasil cukai hasil tembakau yang dipungut suatu daerah, maka akan mendapat pembagian DBHC-HT yang lebih besar pula. Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh peserta dapat memaksimalkan pemahaman ketentuan di bidang cukai dan mengajak peserta Kecamatan Wajak untuk bersama-sama gempur rokok ilegal. Pemateri pada hari pertama, yakni tanggal 16 November 2021 adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang, Haji Abdullah Sattar SE, menjelaskan mengenai sumber dana pembangunan pemerintah Kabupaten Malang. Selanjutnya, anggota DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtado SH, memaparkan materi tentang manfaat DBHCT bagi masyarakat Kabupaten Malang. Terakhir, materi disampaikan Dr. Anda Mursyida APTMKes, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Malang terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Malang dalam pengalokasian DBHC-HT di Kabupaten Malang untuk kepentingan masyarakat umum. Kalau itu memang sesuai dengan ketentuan ya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka pemanfaatan dari anggaran DBHC. Dari situ ada persentase-persentasinya. Pertama untuk kesehatan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian juga terkait dengan sosialisasi yang sangat ini dilaksanakan. Kemudian juga ada beberapa berkaitan dengan keamanan. Nah, dari empat pemanfaatan tersebut, harapannya memang di Kabupaten Malang secara signifikan ada kesadaran dari masyarakat yang dulu melaksanakan atau perusahaannya dengan rokok ilegal dan menjadi legal. Jadi yang legal ini tadi selain itu kita juga selain melakukan sosialisasi, saya juga meminta terkait dengan memberikan kemudahan dalam rangka rokok yang memang sudah akhirnya sadar dengan sendirinya, kemudian ataupun yang sudah kita berikan sanksi, kemudian mereka sadar, akhirnya mereka akan melaksanakan sesuai dengan prosedur. Nah, ini saya minta nanti beberapa instansi terkait dalam rangka untuk usaha izinan tersebut, saya minta tetap dilayani dengan baik dan akan diberikan kemudahan supaya mereka yang legal-legal itu tahu, memang mengurus terkait dengan izin perusahaan ini mudah dan juga tidak berbelit-belit. Simon Alfredo melaporkan.